Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali membedah buku DDW, Dompet Du'afa dari Pak Eri Sudewo dengan saya, Supargili, Direktur Baitul Mal Bestari Indonesia. Kita sampai ke prinsip yang ketujuh ya, dari buku ini, yaitu fokus kepada mustahik. Ya. Teman-teman, beberapa waktu lalu misalnya ada kasus orang kaya membagikan santunan kepada fakir miskin. Fakir miskinnya harus antri di rumah orang kaya itu, ya. Dan karena fakir miskinnya sangat banyak ya, bahkan sampai ribuan, itu harus antri panjang, berjam-jam, kepanasan, kehausan dan seterusnya. Yang terjadi kemudian adalah ada fakir miskin itu yang bahkan pingsan, bahkan ada yang meninggal, ya. Nah, ini salah satu contoh ya, niat baik tetapi kemudian dilakukan dengan prinsip yang keliru. Ya, kenapa? Karena tidak berfokus kepada mustahik, tidak memikirkan kondisi mustahik, tidak memikirkan proses kebaikan itu dilakukan, sehingga malah yang terjadi adalah bencana. Ya, ini bahkan saya menganggapnya sebagai sebuah kezaliman, ya, bukan lagi sebuah kebaikan. Itu sebabnya lembaga sosial harus sangat fokus, ya, fokus kepada mustahik. Dan fokus kepada mustahik itu kenapa? Karena memang yang pertama, mustahik itu nir kekuatan, ya. Artinya mustahik itu tidak punya bargaining position, ya, tidak punya posisi tawar yang kuat di mata muzaki dan di mata amil, ya, di mata lembaga sosial. Ya, yang kedua, kemudian amilnya mau ngasih ataupun tidak, mustahik tidak bisa protes. Ya, gimana mau protes? Lawang tidak tahu kok kondisi keuangan lembaga. Ya. Yang ketiga, kemudian setelah tidak protes pun tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Ya, tidak bisa kemudian misalnya menuntut ke pengadilan dan seterusnya, itu tidak mungkin dilakukan. Ya. Nah, jadi ini menjadi penting, ya, fokus kepada mustahik, apalagi sekarang lembaga sosial itu, ya, termasuk lembaga zakat itu belum ada lembaga pengawasnya, ya, belum ada lembaga pengawas dari eksternal, ya. Kalaupun ada auditor, ya, itu kaitannya sama lembaga saja yang memang mau mengauditkan laporan keuangannya ke auditor eksternal, gitu, ya. Nah, ini sebab kenapa kemudian amil, ya, lembaga amil itu harus fokus kepada mustahik. Nah, yang berikutnya adalah teman-teman fokus kepada mustahik karena memang fakir miskin ini menjadi tanggung jawab kita, ya, tanggung jawab umat ini, bukan tanggung jawab umat yang lain. Hati-hati, ya, banyak kasus misalnya di mana fakir miskin itu dibantu oleh umat lain, kemudian diberikan macam-macam begitu, ya, pada ujung-ujungnya malah terjadi pemurtadan, ya. Fakir miskin itu diajak untuk murtad, keluar dari dinul Islam, ya. Nah, ini sesuatu yang rawan sekali kemudian, ya. Ingat kata-kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, kalau saya tidak salah, kefakiran itu ditabir kekufuran, ya, karena memang iman itu mudah goyah gitu kemudian, ya. Nah, ini kaitannya, maka zakat itu harus program-programnya harus fokus kepada mustahik. Nah, ini menjadi sangat penting. Jadi zakat dalam hal ini kaitannya dengan menegakkan keimanan, ya, menegakkan tauhid. Ini menjadi penting. Nah, maka menolong mustahik, ya, memperbaiki kualitas hidupnya, ya, ini masuk ke dalam fokus kepada mustahik itu. Tetapi kemudian memang yang terjadi sekarang ada juga kondisi tidak ideal, ya. Ada Pak Eri di buku ini menyebutnya sebagai 3 tak, ya, 3 tak. Jadi tak yang pertama adalah tidak adil, ya, artinya tidak semua orang kemudian mendapatkan haknya dari dana zakat itu, ya. Misalnya, dan terjadi juga misalnya tidak merata, ya, ada yang dapat, ada yang tidak, gitu, ya. Itu yang terjadi. Yang ketiga adalah
juga tidak maksimal, ya. Jadi jumlah fakir miskin yang sedemikian banyak, sementara dana zakatnya masih sangat kecil, begitu ya. Ini kemudian membuat dana zakat itu tidak maksimal membantu fakir miskin, ya. Jadi memang apa boleh buat lembaga-lembaga zakat, lembaga sosial harus kemudian memilih, ya, memilih mana yang kemudian akan dibantu dan mana yang kemudian tidak dibantu, ya. Apa boleh buat dengan sumber daya yang terbatas harus tegas seperti itu. Nah, di sisi lain kemudian muzaki dan amil, ya, harus hati-hati betul itu, ya. Jangan sampai kemudian mensiasati mustahik, ya. Misalnya mensiasati tadi contoh yang pertama, ya, mengundang fakir miskin, mengundang mustahik ke rumah muzaki, disuruh antri dan seterusnya. Itu pensiasatan, ya. Atau misalnya ada mustahik di pinggir rumah, ya, di samping rumah, kemudian disuruh kerja dulu, ya, disuruh bersihin kebun, disuruh ngopel, suruh bersih dan seterusnya. Setelah itu dibayar sebetulnya menggunakan dana zakat. Itu tidak boleh, ya. Karena dana zakat dari muzaki sebetulnya adalah sudah hak dari mustahik, ya. Nah, jadi muzaki itu bahkan kalau yang tidak mengeluarkan zakat, itu sudah jahil sekali, ya, sudah zalim sekali kepada mustahik yang memiliki, ya, sebagai pemilik sah dari dana zakat sebetulnya. Nah, amil juga kemudian tidak boleh mensiasati mustahik, ya. Tidak boleh mengatasnamakan mustahik tapi kemudian hanya mengatasnamakan mustahik saja, ya. Tidak boleh tidak memprioritaskan, ya. Tidak boleh hanya menyempilkan saja, menyempilkan ada mustahik gitu, ya. Tidak boleh juga kemudian mengurangi, ya, mengerjai dan seterusnya itu dari dana zakat yang merupakan hak mustahik itu. Sehingga memang fokus kepada mustahik menjadi penting agar kemudian mustahik itu mendapatkan program terbaik, ya. Pak Eri menyebutnya sebagai program masterpiece, ya. Program masterpiece nanti kita bahas di prinsip yang ke-8, ya. Seperti apa itu kemudian program masterpiece. Tetapi di bagian ini bagaimana kemudian amil itu melihat kondisi mustahik seperti apa, kemudian membuat program yang berbasiskan kebutuhan dari mustahik itu, ya. Kadang-kadang kalau kita tanya mustahik butuh program apa sih, ya, mustahiknya mungkin hanya menjawab, ya, bagikan uang sajalah, ya, karena kami butuhnya uang gitu, ya. Nah, membagikan uang, ya, santunan itu memang menjadi solusi, tetapi itulah solusi jangka pendek, ya. Jangan sampai kemudian terus diberikan uang tetapi kondisi kefakirannya, kondisi kemiskinannya tidak berubah, ya. Orang fakir, orang miskin tetap saja jadi fakir miskin, tidak meningkat kualitas hidupnya. Nah, ini yang harus dihindari, sehingga memang butuh kecerdasan, ya, dari para amil ini untuk bisa mengkreasi program yang betul-betul bisa efektif meningkatkan kualitas hidup, memperbaiki kualitas hidup dari para mustahik ini. Jadi fokus kepada mustahik, melihat kondisinya, ya, dan kemudian harus rela juga misalnya kalau programnya itu dikritisi, ya. Siapapun yang mengkritik program dari lembaga sosial sebetulnya adalah ingin memperbaiki program itu, ingin meningkatkan kualitasnya, ya, ingin meningkatkan efektivitasnya kemudian. Nah, maka agar amil tidak terhindar, ya, dari mensiasati mustahik ini, yang pertama adalah lakukanlah ketaatan kepada aturan, ya, ketaatan kepada SOP, ketaatan kepada prinsip-prinsip lembaga, ya. Jadi taatilah aturannya. Yang kedua, jangan aji mumpung, ya. Amil itu jangan aji mumpung. Jadi mungkin kalau dapat 5-10 juta betul-betul fokus kepada mustahik. Tapi bagaimana kalau sudah dapat 5-10 miliar? Wah, ya, amil bisa gelap mata juga itu. Wah, ini 5-10 miliar, mungkin saya sudah bisa juga menikmati lebih banyak misalnya gitu. Nah, ini sesuatu yang kemudian harus dihindari, ya. Jangan aji mumpung. Yang ketiga tadi, silakan buka diri kepada masukan, ya. Ini lembaga milik masyarakat, maka masyarakat boleh
atau sangat bisa memberikan masukan-masukan kepada lembaga sosial kita. Yang keempat, kemudian ingat ada tanggung jawab ya yang harus diberikan oleh amil atas amanah yang diembannya. Apakah itu tanggung jawab di dunia begitu ya, ataupun tanggung jawab di akhirat. Tanggung jawab di dunia kaitannya dengan trust, dengan kepercayaan. Kalau program-program lembaga sosial itu tidak fokus kepada mustahik, maka muzaki, donatur, masyarakat melihat ya, oh ini kok begini programnya ya, maka mungkin dananya bahkan akan dialihkan ke lembaga lain. Nah, jadi itu tanggung jawab di dunia. Tanggung jawab di akhirat tentu saja setiap amil akan dimintai pertanggungjawaban dari dana yang dikelolanya, dari amanah yang diembannya ya. Nah, ini tanggung jawab yang sungguh sangat besar tentu saja, yang kemudian harus dipikirkan betul-betul ya oleh para amil ini gitu. Amil itu pekerjaannya sangat mulia ya, karena sangat mulia maka tanggung jawabnya juga sangat besar ya, sangat tinggi. Sama seperti pejabat negara ya, yang punya kewajiban untuk melayani kebutuhan warga negara ya, membuat solusi, memajukan warga negara, mensejahterakan warga negara. Maka para pejabat negara yang justru tidak melakukan amanah itu punya tanggung jawab yang sungguh sangat besar. Nah, jadi seperti itu. Nah, terakhir yang menarik di buku ini Pak Eri sudah mulai membahas tentang wakaf dan CSR ya. CSR itu Corporate Social Responsibility. Ya, jadi saya berharap Pak Eri nanti membuat buku lain ya terkait dengan wakaf ini. Seperti apa kemudian wakaf dikelola, fungsinya, manfaatnya dan seterusnya. Program masterpiece apa di wakaf gitu ya. Nah, ini saya harap Pak Eri membuat buku tentang wakaf ini. Yang kedua juga membuat buku uraian detail tentang CSR ya, karena CSR juga menarik. Ini menjadi tren sekarang ya, setiap perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar itu membuat CSR ya. Apakah CSR ini memang fokus kepada mustahik ya, fokus kepada masyarakat, atau justru fokus kepada image, kepentingan dari perusahaannya itu sendiri justru kemudian. Nah, ini sangat menarik. Jadi Pak Eri, saya usulkan Bapak buat menulis lagi buku tentang wakaf ya, dan buku juga tentang CSR agar menjadi panduan juga bagi para nazir wakaf ya dan pelaku CSR seperti apa agar kemudian tadi mendapatkan prinsip yang sama, yaitu fokus kepada mustahik ini kemudian ya. Baik teman-teman, kalau belum baca bukunya silahkan ke toko buku ya, atau hubungi penerbit Republika. Insya Allah bukunya masih ada, Anda dapatkan dan kemudian baca ya. Kita bisa berdiskusi lebih panjang, lebih dalam, lebih lebar terkait dengan prinsip-prinsip yang dibahas di buku ini. Terima kasih, saya Supardili. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Baitul Mal Bestari di YouTube ya. Terima kasih, dan juga follow IG-nya Baitul Mal Bestari, yaitu BM/Bestari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.